Jemaat Gereja Kota Bogor, mari memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan untuk kita semua. Kita bisa berjumpa, beribadah bersama-sama hari ini. Pertama kami ingin menyambut dulu ada saudara kita Sali dan juga saudari kita Sonti. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam ibadah hari ini. Ada keluarga Bapak Romi, Ibu Marta, dan kedua anaknya. Ada juga keluarga Bapak Nyoman. Kami sungguh bersyukur ya bisa bersama dalam ibadah. Dan kita doakan untuk keluarga yang ada di Bekasi yang belum bisa bergabung dalam ibadah hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga yang ada bersama dengan mereka. Baik, kita bersama melihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan melihat firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Ayat 43 saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Puji Tuhan. Ayat 43. Hari ini firman Tuhan berkata, mujizat itu nyata. Sekali lagi, mujizat itu nyata. Kita bersyukur hari ini. Tuhan beri kesempatan untuk hidup. Mari kita lihat pengertian mujizat yang Alkitab sampaikan hari ini untuk kita. Dalam ayat 43, bahwa rasul-rasul mengadakan mujizat, artinya mereka mengadakan perbuatan Allah yang besar. Ada peristiwa-peristiwa yang ajaib yang terjadi dalam hidup sebagai jemaat Tuhan, di mana mujizat itu terjadi, orang bertobat, orang diselamatkan, yang sakit disembuhkan, yang hidup di dalam keputusasaan diberi pengharapan. Ekonomi jemaat yang ada mengalami satu peningkatan yang luar biasa. Itulah pengertian mujizat yang ada di dalam ayat 43. Dan itu Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan perbuatan yang besar.
untuk meneguhkan janji Allah, untuk meneguhkan firman Tuhan kepada para hamba-hambanya, para rasul-rasul, para pemimpin yang ada, yang memimpin jemaat. Itu yang Alkitab katakan. Karena itu, hari ini kita melihat bahwa jemaat mula-mula lahir dalam Kisah Para Rasul 2, itu dimulai dari hari Pentakosta. Jemaat lahir dimulai dari pencurahan kuasa Roh Kudus. Ada 120 orang. Waktu itu mereka mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka menerima karunia-karunia Roh, mengalami yang namanya bahasa-bahasa baru, manifestasi-manifestasi karunia Roh dalam hidup mereka. Ketika mereka dalam Kisah Para Rasul 2 itu mengalami hari Pentakosta, mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan Rasul Petrus, perhatikan, Rasul Petrus berkhotbah, terjadi pertobatan, terjadi mujizat, terjadi keselamatan. Ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Ada pertobatan, ada penyerahan diri yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu. Dengan jumlah yang besar, yaitu 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dan luar biasa, di ayat 41 dijelaskan ada 3.000 yang memberi diri dibaptis. Tetapi pada ayat yang ke-47 dijelaskan bahwa setiap hari, perhatikan, setiap hari, Senin sampai hari Minggu, ada mujizat yang terjadi, yaitu pertambahan jumlah jiwa yang diselamatkan, jumlah orang-orang yang bertobat, memberi diri kepada Tuhan. Ini mujizat yang luar biasa. Dan itu terjadi, dilakukan oleh para rasul-rasul, oleh para pemimpin jemaat waktu itu. Luar biasa, puji Tuhan. Apa yang menjadi rahasia hidup mujizat itu nyata? Ini yang harus kita pahami. Apa yang menjadi kunci rahasia mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup jemaat? Yang pertama, kita lihat bahwa Tuhan menetapkan setiap pemimpin dalam jemaat. Tuhan menetapkan rasul-rasul ada di dalam jemaat. Setiap rasul itu adalah pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan Tuhan memberi tugas kepada rasul-rasul. Mari kita lihat bersama. Tuhan memilih rasul untuk melakukan tugasnya. Yang pertama dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 42, bahwa rasul-rasul itu di ayat yang ke-42, perhatikan bersama, firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan, dengarkan baik-baik bahwa setiap pemimpin, setiap rasul, mereka mengajar jemaat, mengajar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentang pribadi Yesus. Pengajaran rasul-rasul itu berbicara tentang pengajaran yang mereka terima ketika bersama dengan Yesus. Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran tentang pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menjadi juru selamat dunia. Itu yang pertama. Berita kabar baik tentang juru selamat, itulah yang diberitakan oleh Rasul Petrus, rasul yang lain, bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, pengajaran rasul-rasul itu bicara tentang
Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan jalan kematiannya di kayu salib, kita yang hina, kita yang mati, supaya kita mengalami hidup, mengalami kuasa kematian. Dan berita itu yang diberitakan oleh rasul-rasul. Selanjutnya adalah berita tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dari kubur. Pada hari yang ketiga, itulah harapan baru. Yesus bangkit dari kubur. Dia hidup ada hari esok. Itulah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada orang-orang waktu itu. Berita tentang kebangkitan Yesus dari kubur, memberi hari esok, memberi harapan baru. Itu yang diberitakan. Dan puncaknya adalah kebangkitan Yesus itu yang menandakan satu musim yang baru. Menandakan satu kegerakan yang baru, yaitu hidup di dalam mujizat Tuhan. Rasul-rasul memberitakan itu kepada orang-orang. Dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Perhatikan. Pengajaran Yesus tentang pribadinya adalah juru selamat. Yesus mati untuk dosa-dosanya. Yesus bangkit dari kubur untuk hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itulah berita yang diberitakan. Dan puji Tuhan, kuasa pemberitaan kabar baik memberi 3.000 orang bertobat. Mereka diselamatkan. Mereka memberi diri dibaptis. Luar biasa. Pemimpin, rasul-rasul ditetapkan oleh Tuhan. Mereka melayani dengan sepenuh hati. Ketika 3.000 orang itu memberi diri untuk dibaptis, mereka hidup dalam jemaat. Dan rasul-rasul, pemimpin-pemimpin itu, mereka melayani dengan sepenuh hati. Mereka mendoakan jemaat. Mereka menggembalakan jemaat. Mereka mengayomi jemaat. Karena itulah tugas para pemimpin. Rasul, pemimpin, dipilih oleh Allah untuk menggembalakan jemaat, untuk mengayomi jemaat, untuk mendoakan jemaat, untuk memberitakan tentang pengajaran bahwa hanya Yesuslah sumber hidup. Yesuslah yang kita butuhkan. Tuhan yang kedua, percayalah bahwa dalam jemaat Tuhan menyediakan mujizat. Tuhan yang memilih jemaat, Tuhan yang memulai jemaat, Tuhan yang melahirkan jemaat lewat karya Roh Kudus, lewat pencurahan Roh Kudus. Itulah jemaat dimulai. Dan hari ini mari kita lihat bersama bahwa mujizat itu masih berlangsung dalam hidup jemaat. Yang dibutuhkan oleh jemaat, yang harus dilakukan oleh jemaat. Alkitab berkata, yang kita baca tadi bersama-sama, bahwa jemaat pertama adalah mereka memberi diri untuk dibaptis. Meresponi dengan bertobat. Artinya meninggalkan cara hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mereka bertobat, berbalik dari cara hidup yang sia-sia. Jemaat mereka memberi diri dibaptis. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Baptisan air adalah tanda kita meninggalkan cara hidup yang lama. Dan kita masuk kepada cara hidup yang baru. Yaitu menjadi manusia baru yang dilahirkan kembali, yang dilahirkan bukan hanya secara jasmani, tetapi dilahirkan secara roh dan air. Karena itu Alkitab berkata, setiap orang yang bertobat haruslah memberi diri untuk dibaptis. Tanda pertobatan yang sejati adalah penyerahan diri untuk dibaptis. Baptisan yang kita percaya Alkitab ajarkan adalah baptisan selam. Baptisan selam yang artinya kita diselamkan, dipermandikan, kita dicelupkan, supaya manusia lama kita dikuburkan, supaya dosa kita diampuni, kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kubur, supaya dosa kita dikuburkan, dan hidup kita bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Itulah yang Alkitab katakan.
bahwa jemaat harus memberi diri untuk dibaptis secara air, supaya menerima baptisan yang kedua, yaitu baptisan secara rohani, yaitu baptisan Roh Kudus. Jemaat mula-mula, rasul-rasul sudah percaya kepada Yesus. Mereka sudah dibaptis secara air, sudah dibaptis secara selam. Tetapi mereka harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Rasul-rasul, mereka disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem, menantikan janji Bapa, menantikan janji Allah Bapa, yaitu mereka harus dipenuhi, mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Alkitab menggenapinya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, bahwa pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, terjadilah pencurahan kuasa Roh Kudus. Disitulah ada yaitu 120 murid yang percaya, yang sudah dibaptis air, tetapi mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah tanda di mana setiap orang percaya mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah tanda mereka menyerahkan hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. 120 murid itu adalah hidup dalam kedagingan. Makna angka, makna jumlah 120 murid itu adalah jumlah orang yang masih hidup dalam kedagingan. Nah, 120 itu lambang kesudahan kedagingan. Setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, setelah mereka mengalami kuasa Roh Kudus, maka kedagingan, maka ketakutan yang terjadi dalam diri Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, sejak mengalami baptisan Roh Kudus, mereka hidupnya mengalami kebangkitan, mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami yang namanya kuasa yang tak terbatas. Sehingga Petrus ketika memberitakan kabar baik, 3.000 orang bertobat. Kuasa dalam firman Tuhan disampaikan oleh Petrus. Bahkan bayangan Petrus ketika orang sakit itu mengalami bayangan Petrus, mereka sembuh. Ketika Rasul Paulus memberitakan mujizat terjadi, sapu tangan Paulus ketika ditumpangkan tangan kepada orang sakit, orang itu sembuh. Inilah bahwa mujizat itu masih nyata. Mari kita lihat dalam hidup jemaat. Mereka semua memberi diri dibaptis. Setelah itu mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul. Mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati. Mereka menyelidiki firman Allah setiap hari. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula bertekun di dalam persekutuan. Persekutuan yang mereka lakukan adalah persekutuan secara vertikal dengan Tuhan. Hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi juga mereka bertekun dalam persekutuan dengan saudara seiman. Memelihara hubungan kasih dalam jemaat. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka itu memecahkan roti. Mereka senantiasa melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah, di bait Allah. Dan mereka berdoa dan sehati. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan luar biasa, Alkitab berkata bahwa jemaat mula-mula memiliki satu gaya hidup. Memiliki satu namanya prinsip hidup, yaitu memberi. Mereka berbagi dengan sukarela, harta kekayaan mereka jual, mereka bagikan supaya apa? Saling memberi, baik kepada pemimpin jemaat, baik kepada sesama jemaat. Mereka tidak kekurangan karena apa? Masing-masing memiliki satu rasa untuk membagikan, mengorbankan apa yang ada pada mereka untuk mereka bagikan. Inilah gaya hidup jemaat mula-mula. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan terakhir Alkitab berkata,
jemaat mula-mula itu setiap hari memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah artinya dalam hidup mereka senantiasa ada praise and worship, ada pujian dan penyembahan kepada Allah yang dinaikkan setiap hari. Itu adalah dupa harum, itu adalah satu persembahan ukupan di hadapan Allah untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena ukupan persembahan kepada Allah itulah yang menyenangkan hati Allah. Dan ketika mereka melakukan kebenaran itu, setiap hari jumlah mereka bertambah. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bertobat, setiap hari bertambah. Dari 120 orang menjadi 3.000 orang karena pemberitaan Injil. Tetapi setelah itu bertambah setiap hari. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang yang ada waktu itu, mereka mengalami yang namanya mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Hari ini, mari kita sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus menyediakan mujizat bagi kita. Mujizat itu masih berlangsung. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Mujizat itu tetap sama. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki gaya hidup, pola, prinsip hidup seperti jemaat mula-mula. Ada dua hal penting. Ada pemimpin yang Tuhan tetapkan di dalam jemaat. Itulah otoritas yang Tuhan beri dalam hidup jemaat. Karena itu kita harus menghormati pemimpin, menghormati rasul-rasul yang Tuhan tetapkan dalam jemaat. Kita mendukung pemimpin untuk mereka hidupnya semakin hari mengalami yang namanya rahasia firman Allah diberitakan. Supaya ada pengajaran-pengajaran, ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang dibukakan. Rahasia firman Allah yang disampaikan kepada jemaat itu memberi kebebasan, memberi kemerdekaan. Karena ketika kebenaran diberitakan, maka ada kemerdekaan. Ketika ada prinsip diberitakan, maka ada kebenaran terjadi. Ada damai sejahtera. Yang kedua, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita punya bagian kita masing-masing. Melakukan tugas kita masing-masing. Apa yang menjadi tugas kita? Mari miliki respon yang benar. Berilah dirimu untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Baptisan air itu tanda pertobatan. Jika kita belum dibaptis secara air, mari kita mau meresponi firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus sediakan, yaitu penolong, penghibur yang lain, Roh Kudus. Dia ada untuk menghibur. Dia ada, Roh Kudus, untuk menolong kita. Dan dia menyediakan yang namanya baptisan Roh Kudus. Mari sebagai jemaat Tuhan, kita responi firman Tuhan hari ini. Bahwa baptisan air, baptisan Roh Kudus, itu Tuhan sediakan bagi kita. Alkitab berkata, biarlah jemaat itu mereka bersatu. Artinya setiap jemaat memiliki bagian dalam tubuh Kristus. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi jari, tetapi Yesus adalah kepala. Karena itu biarlah kita jemaat berfungsi melayani Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan jawatan yang Tuhan beri. Mari kita bersama bergiat dalam pekerjaan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kunci mengalami mujizat adalah bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya ketika kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan. Hari-hari ini banyak orang menantikan kabar baik. Karena mereka putus asa, karena mereka tanpa harapan, mereka tanpa tujuan, mengalami ya Tuhan yang namanya penyakit. Penyakit yang membuat mereka putus asa. Penyakit COVID-19 hari ini sedang mengalami yang namanya kelonjakan. Mereka butuh kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu adalah Yesus. Yesus itu ada di dalam hati kita. Dan kita harus bergerak bersama. Sebagai pemimpin, sebagai jemaat, kita harus bergerak bersama untuk memberitakan kabar baik. Selama hari masih siang, kita harus bersama membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan sesama. Selama
hari masih siang kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa kita yang ada harus saling memberi dengan sukarela, memberi baik lewat nasihat, memberi baik lewat materi, uang, waktu kita. Untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama melayani satu dengan yang lain. Jemaat ini harus sama-sama bangkit bersama dengan kuasa Tuhan, bersama-sama giat melayani Tuhan. Karena waktunya akan datang, waktunya akan tiba. Hari makin gelap, kejahatan makin terjadi, penyakit begitu mewabah, pandemi COVID begitu memberi keputusasaan, memberi orang yang namanya ketakutan. Tetapi bagi kita di dalam Tuhan ada jaminan. Amin. Mujizat itu masih nyata. Haleluya. Mari hari ini kita mau melihat satu jemaat yang luar biasa yang dibangun oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Kita juga percaya, kita juga sama. Kita jemaat yang dibangun oleh Roh Kudus. Kita hidup hari ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ada hari ini, kita mengalami yang namanya mujizat kuasa yang tak terbatas. Kita diselamatkan, kita diangkat dari lumpur dosa. Kita menjadi anak-anaknya, berharga di mata Tuhan. Hari ini kita punya tugas yang sama. Jemaat mula-mula, mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Hari ini pun sama, kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita harus bersama-sama memiliki fokus supaya mereka juga mengalami keselamatan, mengalami pertobatan, hidup baru, meninggalkan dosa, memberi diri dibaptis. Orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, tempat teman kita bekerja, mari kita bersama-sama. Hari ini, izinkan Tuhan bahwa mujizat itu masih berlangsung. Haleluya Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan hari ini. Bersama-sama kita naikkan pujian itu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua Engkau dapat lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita buka hati kita bersama-sama hari ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Di rumah kita masing-masing. Keluarga-keluarga yang ada hari ini. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya ketetapan yang besar. Bagimu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku syiralabaya syataralabaya syiralabaya syataralabaya dalam nama Yesus. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa di hadapan Tuhan. Ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus Kristus, kabar baik sudah diberitakan bahwa mujizat itu masih nyata, berlangsung dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Mujizat itu masih nyata. Dan hari ini kami membuka hati,
membuka hati kami di hadapan Tuhan. Menerima firman dengan kerelaan hati. Menerima firman dengan kerelaan hati. Setiap nasihat, setiap pengajaran untuk kami memberi diri dibaptis, memberi diri meninggalkan cara hidup yang lama, untuk kami bertobat dari kesia-siaan hidup. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa di siang hari ini. Mari janji firman-Mu mengalirlah atas kami, atas keluarga di Bekasi, atas kakek dan nenek, atas keluarga Mas Hadi, atas keluarga Mas Robi. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya mujizat itu masih nyata, mujizat itu masih berlangsung. Ada kesembuhan secara rohani, ada keselamatan dalam nama Yesus, ada pertobatan, ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan usaha, ada pemulihan pekerjaan terjadi atas keluarga besar di Bekasi. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tuhan, mujizat-Mu itu nyata. Masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Mengalir atas keluarga, anak-anak kami di Bekasi. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, Tuhan. Dalam nama Yesus, masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga di Bogor, Tuhan. Untuk keluarga Mas Nyoman, anak-anaknya. Dalam nama Yesus. Bahwa mujizat itu masih nyata. Masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Harapan itu tidak tertuakan. Dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati usaha, ekonomi, keluarga Nyoman. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mujizat-Mu sama seperti jemaat mula-mula. Mujizat Tuhan itu masih nyata. Kami berdoa untuk keluarga Romi. Berkati ya Tuhan. Istri dan anak-anaknya dalam nama Yesus. Kenan dan Nara, Tuhan yang memberkati masa depan keluarga ini, Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa memberkati ya Tuhan saudara kami Sali dan saudari kami Sonti, masa depan mereka di dalam Tuhan. Allah yang bekerja lebih dahsyat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan sediakan. Mujizat itu masih nyata Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Pujilah Dia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Kabar baik bagi kami bahwa oleh karena perbuatan Roh-Mu, maka rupa-rupa mujizat dan perbuatan-perbuatan Tuhan masih harus terus dinyatakan hari lepas hari. Bahkan di tengah situasi seluruh manusia tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan. Seluruh ekonomi sedang runtuh. Seluruh strategi politik sedang tidak bisa mengatasi masalah hari. Kami bersyukur ada jawabannya dari Engkau bagi gereja Tuhan. Terima kasih untuk model gereja mula-mula. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa mematahkan segala bentuk perpecahan di dalam gereja. Segala bentuk asumsi. Segala bentuk keasingan, kesendirian, kecurigaan dalam nama Yesus Kristus. Supaya sungguh Tuhan, kami mengalami apa yang Kau janjikan pada gereja mula-mula. Kami rindu mengalami itu di antara kami ya Tuhan. Kasih yang murni dalam nama Yesus Kristus. Ekspresi mengasihi Tuhan di antara kami sesama. Saling menanggung beban satu dengan yang lain. Terima kasih. Dan hari ini ya Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang mengalami janji Bapa,
Kami mengangkat tangan kami, berdoa untuk sekeliling kami, untuk kota di mana kami tinggal, untuk di bangsa di mana kami dilahirkan. Hari ini kami berkata, Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami. 270 juta penduduknya ya Tuhan. Yang hari-hari ini sedang ketakutan karena roh maut, efek daripada pandemi COVID-19. Kami mohon anugerah-Mu, perbuatan roh-Mu, Tuhan, dinyatakan. Roh Kudus, roh yang terlebih besar dari roh maut, roh sakit yang mencengkram paru-paru mereka, yang mengganggu hidup mereka. Kami berdoa, Roh Kudus yang hadir di rumah sakit, yang hadir ya Tuhan di rumah-rumah yang sedang isolasi mandiri. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang Kau beri menjadi Parakletos, penolong orang-orang supaya melihat Tuhan, menginsafkan dari dosa. Dalam nama Yesus, roh itu yang hadir Tuhan. Dalam nama Yesus, mengalahkan ketakutan, mengalahkan roh maut, sehingga mereka melihat anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami peduli atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan hati-Mu bagi orang yang terhilang. Kami tahu cerita-Mu pada orang yang terhilang ya Tuhan. Sampai Kau merelakan Yesus harus mati di kayu salib karena kasih-Mu kepada orang-orang berdosa. Tuhan terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Kau mengaruniakan Yesus itu kepada gereja-Mu, kepada dunia ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan yang memberkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh orang yang mensupport dia. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Ini waktunya para pemimpin-pemimpin dunia mencari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini waktunya Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa kami ciptaannya butuh Tuhan, pencipta kami, yang akan mengendalikan, mengatur hidup kami. Kembali kepadamu ya Tuhan. Kembali kepadamu. Bapak pulihkan. Jika kami memiliki saudara atau tetangga yang sedang berjuang melawan COVID-19 dan berjuang karena ekonominya, hari ini Tuhan, kami berdoa dari gereja Tuhan, mengalir berkat kekuatan yang baru, mengalir shalom Tuhan bagi mereka. Mereka yang sedang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Mereka sedang putus asa, mereka tidak punya jalan keluar. Siang hari ini kami dari gereja Tuhan mengalirkan pengharapan yang baru, mematahkan keinginan bunuh diri, mematahkan maut. Bangkitlah. Keluarga kami yang sedang mengalami sakit dan putus asa, kami berkata hari ini bangkitlah. Keluarga kami yang sedang letih lesu, beban berat, ekonomi terpuruk, kami berdoa bangkitlah. Shalom Tuhan atasmu. Dari gereja Tuhan kami berdoa mengokohkan lutut yang goyah, dan kami berkata kuatlah, kuat di dalam Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Kau beri otoritas-Mu pada gereja Tuhan untuk berdiri, menggantikan suasana ketakutan dan kekhawatiran ini dengan shalom dan pengharapan. Terima kasih. Kami yang begini, yang sudah Kau tarik dari lumpur dosa, Kau beri anugerah untuk menyatakan Injil, kabar baik pada dunia. Kami tahu jumlah kami yang tidak seberapa ini. Kami sadar siapa kami, dengan seluruh kerinduan kami untuk memberkati banyak orang. Tapi kami berdoa, mau belajar seperti ranting yang menempel padamu pokok anggur, supaya kami bisa berbuat seperti kehendak Tuhan. Kami mau melangkah mengerjakan kehendak Tuhan di zaman kami. Terima kasih, supaya waktu kami ke depan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami akan terus ya Tuhan mendengar suara-Mu, mengerjakan mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami tahu itu pun tidak bisa membalas apa yang sudah Kau beri, nyawa-Mu yang luar biasa Kau beri pada kami. Bapak terima kasih. Mari jemaat Tuhan, secara khusus kita mau mendukung doa kepada saudari kita Sonti yang hadir beribadah bersama kita. Ada kabar bahwa papanya baru pemulihan dari stroke. Sudah mulai bisa berjalan, tetapi masih perlu terus belajar dalam perkataan, daya ingatnya.
kita berdoa bersama. Kita minta kehendak Tuhan terjadi atas papahnya Sonti. Seperti kebenaran firman tadi, kita saling berbagi. Hari ini kita angkat pengharapan kita kepada Tuhan. Kita ingatkan diri kita akan janji Tuhan yang berkata, bilur-bilur Yesus, papanya Sonti, mengalami mujizat yang kami sedang dengar hari ini. Mujizat itu juga dia miliki. Bukankah firman yang berkata, kalau satu orang percaya dan seisi rumahnya, mereka akan diselamatkan. Berdoa, keselamatan untuk papanya Sonti terjadi. Shalom Tuhan menerobos sakitnya. Apapun alasan sakitnya, kami putuskan supaya dia juga punya alasan untuk sembuh karena Tuhan. Karena Tuhan, Tuhanlah obatmu. Tuhanlah obatmu dalam nama Yesus. Tuhanlah penyembuhmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus patahkan setiap perkataan, setiap ancaman, setiap tekanan. Kami berdoa Tuhan, kuduskan pikirannya dalam nama Yesus. Segala yang manis, segala yang indah, yang sedap didengar, dan menjadi isi pikirannya, supaya ada syukur dari Tuhan, kesempatan hidup ada, karena ingin melihat Tuhan memberkati keluarga, menantu dan cucu-cucunya. Terima kasih. Shalom Tuhan atasmu. Damai sejahtera Tuhan atasmu. Dalam nama Yesus, kami dari gereja Tuhan berdoa, mengalirkan berkat pengharapan baru atasmu. Dalam nama Yesus. Bahkan isi pikirannya, kenangan akan setiap janji firman Tuhan yang pernah rema dalam hidupnya. Itu bergelora, itu berbicara lebih keras daripada tekanan, informasi, apapun yang dia dengar dari banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yes. Amin Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat hidupmu. Diberkatilah engkau seperti firman Tuhan. Tuhan memberkati roti makananmu. Tuhan memberkati anggur minumanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Meluputkan engkau dari sampar, maut. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang memberkati tanah yang engkau kelak. Amin. Tuhan yang Amin. memberkati dengan lumbungmu yang melimpah. Yes. Tuhan yang memberkati buah kandunganmu menjadi subur. Yes. Tuhan yang Dalam nama Yesus. memberkati hari esokmu dengan penuh Amin. harapan. Tuhan yang Amin. menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Tuhan yang Dalam nama menyembuhkan Yesus. keluargamu hari ini supaya hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Hidup kita menggenapi firman Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.